Welcome to Ireland. Good day movie gangs. Buat yang gemar film-film romansa, kali ini channel No Talent Perjalanan Film nyepoil film berjudul What Mountain Thyme, menceritakan kehidupan petani di pedesaan Irlandia dengan pesona alamnya yang indah. Anthony adalah seorang pemuda aneh yang malu-malu dan tak terbiasa dekat dengan wanita. Ayahnya yang sakit-sakitan hanya akan mewariskan tanah pertanian jika Anthony mau menikah. Sementara itu, Rosemary yang menaruh hati padanya sejak kecil masih selalu setia menanti Anthony melamarnya, meskipun ia tahu kedua orang tuanya memiliki konflik sengketa tanah. Happy or sad ending? Simak aja yuk, cus! Pada suatu hari yang cerah di sebuah desa pertanian di negeri Irlandia, tanah pertanian milik keluarga Muldoon, dengan anak perempuan sematawayang bernama Rosemary dan ibunya yang bernama Eva, serta sang ayah yang bernama Chris yang sedang menembaki burung gagak yang menurutnya selalu mengganggu telinga setiap saat. Di ujung jalan pertanian itu adalah batas tanah milik keluarga Tony yang memiliki istri bernama Mary. Ia selalu memberi kebahagiaan di setiap sudut rumah dengan nyanyian What Mountain Thyme yang mengiringinya mengerjakan pekerjaan rumah. Anaknya yang bernama Anthony di kamar sering memandangi bintang dari jendela. Sementara itu di dalam kamarnya, Rosemary sedang memikirkan cintanya pada Anthony. Anthony dan Rosemary sering bermain bersama di gerbang pertanian. Anthony sangat senang menghirup wangi bunga lili yang tumbuh di bawah pohon di mana Rosemary memanjat ke atas untuk memperhatikan tingkah Anthony. Seorang gadis bernama Fiona datang. Ia adalah gadis yang dikagumi Anthony. Fiona datang mengomentari hidung Anthony seperti badut karena menguning terkena serbuk bunga. Rosemary yang tak terima itu mengejar Fiona. Namun, Anthony menghentikannya dengan mendorong Rosemary hingga terjatuh. Rosemary pulang ke rumah dengan bersedih. Eva memanggil Chris mengatakan kejadian itu. Chris menghibur Rosemary dengan memutarkan musik dari piringan hitam milik neneknya. Chris mengatakan jika apapun yang terjadi padanya, Rosemary tetap seperti angsa putih yang memiliki dunia dan ia dapat melakukan apa saja. Beberapa tahun kemudian, Rosemary telah menjadi wanita dewasa yang cantik. Dia memiliki kuda hitam yang cukup liar yang ia beri nama Blister. Namun suatu ketika Chris meninggal dunia. Setelah pemakaman usai, Anthony dan ayahnya kembali pulang ke rumah. Saat itu hujan deras. Anthony harus membuka dua gerbang untuk mencapai rumahnya. Gerbang pertama adalah milik keluarga Muldoon. Karena dulu Tony pernah menjual sepetak tanah di depan gerbang pertaniannya pada Chris. Beberapa meter ke dalam, Anthony membuka gerbang miliknya sendiri. Diceritakan di sini juga, Mary istri Tony telah meninggal beberapa tahun silam, sehingga membuat rumah mereka tidak rapi seperti ketika Mary masih hidup. Mereka mengundang keluarga Muldoon untuk berbincang di rumah mereka. Saat itu Eva yang sakit-sakitan masuk sendiri ke dalam rumah. Sementara Rosemary memilih menunggunya di halaman depan karena ia tidak ingin ibunya menghirup asap rokoknya. Saat itu Eva menceritakan tentang kekhawatirannya pada Rosemary jika ia meninggal nanti. Chris telah menyerahkan warisan tanah pada Eva untuk diserahkan kembali seluruhnya pada Rosemary. Eva menanyakan pada Tony apakah ia juga sudah mempersiapkan wasiat penerus pertanian miliknya. Tanpa diduga, Tony menjawab jika ia masih mempertimbangkannya, karena ia tidak melihat Anthony mampu meneruskan pertaniannya tersebut. Anthony kecewa mendengar ayahnya itu. Kemudian ia pergi keluar menemani Rosemary. Rosemary sedang mengisapi pipa rokok peninggalan ayahnya. Mereka memeriksa kondisi sapi ketika Rosemary menanyakan tentang kabar Fiona pada Anthony. Anthony menjawab jika Fiona kini telah memiliki suami dan 3 anak. Sementara itu di dalam rumah, Eva mengungkapkan ketidakkepercayaannya pada Anthony yang tidak mewariskan pertaniannya pada putranya tersebut. Tony menjelaskan jika sebenarnya 3 tahun yang lalu ia telah menyerahkan cincin perkawinan istrinya dulu kepada Anthony. Namun hingga sekarang, Anthony masih belum juga mencari istri. Ia hanya tak ingin pertaniannya yang telah turun-temurun selama 121 tahun itu berhenti karena Anthony tidak memiliki keturunan keluarga untuk meneruskannya. Tetangga mereka yang bernama Clary datang memberitahukan Rosemary jika Blister telah kabur melewati pagar. Rosemary meminta Anthony untuk membawa ibunya pulang sementara ia akan mencari kudanya tersebut. Di dalam rumah, Tony meminta pada Eva agar menjual kembali sebidang tanah yang menghalangi gerbangnya.
Namun Eva menolak karena tanah itu telah diwariskan pada Rosemary sejak berusia 10 tahun, sehingga Tony harus membelinya dari Rosemary. Chris memberikannya pada anaknya karena di tempat itulah dulu Tony mendorong Rosemary agar Rosemary bisa mengusir Anthony jika hal itu terjadi lagi. Rosemary mengejar Blister semalaman, hingga akhirnya Blister dapat dikendalikan pada esok harinya. Ketika hendak pulang, ia melihat Anthony di tengah sungai sedang berbicara sembari mengayun-ngayunkan kayuhnya. Anthony nampak kaget dengan kedatangan Rosemary hingga membuatnya terjatuh di dalam sungai. Saat berjalan pulang, Anthony bercerita jika di tempat itulah ia selalu mendapatkan bisik-bisikan yang selalu menyuruhnya pergi. Sesampai di rumah, Anthony memberikan surat untuk ayahnya, sepucuk surat yang dikirim dari keponakannya yang bernama Adam dari Amerika. Dia penasaran dengan isi surat tersebut, tetapi ayahnya tidak membiarkannya tahu isi dalam surat itu. Karena terpojok, akhirnya Tony memberitahu maksud di dalam surat tersebut hingga membuat Anthony sangat marah melemparkan gelas ke jendela. Ayahnya berteriak dan menyuruhnya untuk segera mencari istri. Beberapa saat kemudian, Anthony berdiri di depan keledainya dan berlatih melamar Rosemary. Ia berlutut mengatakan apakah ia mau menikah dengannya. Clary, si tukang gosip itu, ternyata sedang mengintainya di balik pagar dan menggodai Anthony. Anthony berlari mengejar Clary. Saat itu Rosemary hendak pulang bersama Eva. Ia nyaris menabrak mereka. Anthony mengatakan jika ayahnya akan menjual tanah pertaniannya kepada Adam. Berita itu membuat Rosemary kesal karena Anthony tidak berbuat sesuatu pada ayahnya. Rosemary menangis dan menemui Tony di depan gerbang. Ia membujuk Tony agar mengurungkan niatnya menjual tanahnya. Namun sepertinya keputusan Tony telah bulat. Mary juga mengatakan agar Tony menunggu Anthony untuk melamarnya karena ia juga akan setia menunggu. Tetapi usianya yang ke-75 tahun, Tony merasa jika waktunya telah habis untuk menunggu lagi. Scenes berganti saat Anthony mengambil cincin pemberian ayahnya yang ia simpan di dalam guci. Malamnya ia pergi ke rumah Rosemary. Ia hendak melamarnya malam itu. Ia melihat Rosemary sedang menyantap makan malamnya bersama Eva. Di depan pagar, ia merogoh sakunya mengambil cincin itu yang telah ia persiapkan. Namun sayangnya ia telah kehilangan cincin itu sehingga ia mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Dengan putus asa, ia menemui Tony. Ia mengatakan jika ayahnya itu benar tentangnya yang tak akan pernah menikah, dan Anthony telah mengikhlaskan keputusan Tony jika ia mau menjualnya karena itu adalah hak Tony sebagai pemilik tanah tersebut. Malam harinya Anthony pergi ke bar untuk minum-minum. Ia ditemui seorang perempuan yang bergabung dengannya. Sementara itu Tony bersama Eva dan Rosemary sedang menikmati makan malam di sebuah restoran dan menikmati musik. Rosemary naik ke panggung menyanyikan lagu Wild Mountain Thyme yang ia persembahkan untuk mendiang istri Tony. Tony hanya tertegun mengenang istrinya. Tony yang masih bimbang itu menceritakan mengenai keputusannya. Lalu Eva bercerita bagaimana Chris selalu menembaki burung gagak karena ia marah. Chris begitu kecewa ketika anak lelaki mereka meninggal. Eva mengatakan jika seharusnya Tony bersyukur karena telah dikabulkan permohonannya dengan hadirnya Anthony di dalam keluarganya. Semua telah digariskan oleh Tuhan kepadanya. Di tempat lain, Anthony mengajak wanita asing itu duduk di pagar pemakaman. Mereka bercerita tentang rahasia dan dosa-dosanya masing-masing. Wanita itu mengatakan jika ia telah tidur 2 kali dengan pendeta di tempat itu. Lalu Anthony juga bercerita mengenai kegilaan yang ada di dalam otaknya. Anthony berbisik kepadanya dan membuatnya tertawa terpingkal-pingkal hingga terjatuh dari pagar. Beberapa waktu setelahnya, Anthony menjemput pamannya bersama anaknya yang bernama Adam di bandara. Hari itu adalah hari perayaan ulang tahun Tony yang diadakan di halaman rumahnya. Adam datang ke Irlandia sebenarnya untuk mendiskusikan dan melihat-lihat pertanian yang akan ia beli. Adam memberikan hadiah mantel putih untuk Anthony yang terlihat sangat menyukainya. Adam menemui Rosemary dan berkenalan dengannya. Rosemary sedang memperhatikan Anthony yang sedang sibuk dengan alat pencari logam. Kabar mengenai cinta Rosemary pada Anthony telah menyebar. Meskipun mereka berdua tidak pernah mengungkapkan perasaan masing-masing, Rosemary selalu memberikan sinyal, namun nampaknya Tony tidak pernah peka terhadapnya. Kala itu Adam menawari Rosemary untuk datang ke New York. Rosemary menyambutnya karena ia selalu ingin melihat pertunjukan balet angsa putih di sana. Esok malamnya Eva dibawa ke rumah sakit. Mereka semua mengantarkan Eva. Saat itu di bangku terpisah, Tony mengatakan pada Adam jika ia mengurungkan niatnya dan tidak jadi menjual tanah kepadanya. Eva meninggal dunia malam itu.
Rosemary begitu terguncang dengan kematian ibu yang sangat ia cintai. Kini ia hanya tinggal sendiri di rumahnya. Beberapa malam setelahnya, Tony juga terjatuh sakit. Ia tidur di kamar Anthony agar dapat melihat bintang dari jendela kamar. Ia melepas selang oksigennya dan memanggil anaknya untuk dibawakan pipa rokok. Dengan wajah yang pucat, Tony meminta maaf pada Anthony. Lalu ia bercerita dulu kala ia menikahi istrinya tanpa rasa cinta. Namun suatu hari di padang rumput, ia bernyanyi lagu Wild Mountain Thyme yang selalu dinyanyikan oleh istrinya. Di sana ia sadar jika ia telah jatuh cinta. Lalu ia menjual sepetak tanah di depan gerbangnya pada Chris untuk membelikan cincin emas pada ibu Anthony. Dan Tony mengatakan jika Mary telah menunggunya di pintu gerbang tua itu untuk bersatu kembali. Sebelum meninggal, Tony mewariskan semua tanah pertanian pada anaknya. Ia berpesan pada Anthony untuk menemukan jalannya sendiri dan menjadi pria yang mandiri. Dia mengatakan betapa bangga dan sangat menyayangi anaknya tersebut. Waktu pun berlalu. Anthony menemui Rosemary di rumahnya. Anthony menyuruh Rosemary untuk menghentikan kebiasaannya merokok. Rosemary memancingnya lagi mengatakan mengapa ada gerbang di antara rumah mereka. Namun Anthony yang tidak peka itu justru mengatakan jika leluhurnya telah menciptakan itu sebagai sejarah. Anthony juga menyarankan jika seharusnya Rosemary pergi ke negara lain dan memulai kehidupan yang baru. Rosemary sedih mendengar perkataan itu. Lalu ia memutar musik piringan hitam peninggalan Chris tentang seekor angsa. Ia menari dan akhirnya berani untuk terbang pergi ke tanah Amerika. Ia disambut oleh Adam di New York. Sayangnya, dia di sana hanya untuk 1 hari saja untuk melihat pertunjukan balet. Meskipun Adam terheran-heran, ia tetap setia menemani Rosemary dalam pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan usai, Adam membawanya makan malam di sebuah restoran yang mewah. Adam terpesona dengan kecantikan dan pemikiran-pemikiran Rosemary. Di tepi pantai, ia mencium Rosemary yang nampaknya tidak menolak ciuman tersebut. Rosemary masih tidak percaya dengan apa yang telah mereka lakukan pada malam itu. Di tempat lain, Adam menelpon Anthony memberitahu jika ia hendak menemui Rosemary dan akan melamarnya. Anthony nampak begitu tenang, namun ia menginjak-injak mantel pemberian Adam karena kesal, lalu memakainya. Sementara itu Rosemary yang masih bimbang, ia membuka lemari senapan ayahnya. Namun sepertinya ada bisikan yang ia dengar untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu hujan mulai mengguyur tanah pertanian tersebut. Ia melihat Anthony yang sedang sibuk mencari logam di ladangnya di tengah hujan. Rosemary memaksanya untuk berteduh di rumah. Sementara itu Adam kini telah berada di pesawat menuju Irlandia. Ia duduk bersama seorang wanita yang nampaknya juga hendak pulang ke Irlandia. Anthony yang masih kesal itu bergumam sendiri saat membuka jendela rumah Rosemary. Rosemary memintanya untuk duduk dan memberinya handuk. Anthony masih kesal sekaligus gugup. Ia berpamitan karena harus menjemput Adam di bandara beberapa saat lagi. Rosemary menahannya dan memberikannya bir. Ia hendak meyakinkan diri tentang perasaan Anthony kepadanya sebelum memikirkan langkah selanjutnya terhadap Adam. Namun dia justru mendengar kabar jika Anthony telah menyarankan Adam untuk mencoba mendekati dirinya sehingga membuat Rosemary begitu kesal. Anthony yang masih saja dingin itu membuatnya berpikir apakah dia seorang homoseksual. Namun Anthony menyangkalnya. Rosemary juga menanyakan apakah benar gosip jika ia jatuh cinta dengan seekor keledai. Rosemary benar-benar putus asa. Dia mencoba sedikit merayu dengan sensual mendekati Anthony, namun tidak sesuai dengan harapan. Hingga akhirnya ia bercerita jika ia pergi ke New York dan berciuman dengan Adam. Hal itu cukup membuat Anthony kaget, namun ia tidak berbuat apa-apa. Karena Rosemary mendesak, akhirnya Anthony berkata jujur tentang rahasianya yang selama ini ia sembunyikan karena tidak ingin dianggap gila. Anthony mengira dirinya adalah seekor lebah. Mendengar itu, Rosemary segera mengajaknya keluar untuk mengantarnya ke bandara. Dalam perjalanan di dalam mobil, Rosemary terus mengomel karena waktu hidupnya selama ini hanya untuk memikirkan Anthony. Anthony mengatakan jika Rosemary adalah setangkai bunga yang sangat cantik yang pernah ia lihat. Namun sayangnya, Rosemary akan ke Amerika dan menikah dengan Adam. Anthony mengungkapkan kekecewaannya tentang hal tersebut. Ia juga mengatakan jika sebenarnya ia hendak menikahinya, namun cincinnya hilang sehingga ia terus mencari dengan alat pencari logam setiap hari. Rosemary yang sedikit lega itu tidak fokus dan akhirnya menabrak pohon. Hujan turun membasahi mereka berdua yang masih berdebat di pinggir sungai. Rosemary bertanya mengapa Anthony tidak juga melamar sekian lama.
Anthony menjawab jika memang ditakdirkan menikah, maka cincin itu akan ditemukannya. Rosemary bersimpuh di depannya. Ia mengambil cincin yang telah ia simpan. Ia mengatakan jika ia menemukan cincin itu di sekitar pagar rumahnya. Kemudian ia mengembalikannya pada Anthony. Anthony menolak cincin itu. Ia berkata jika itu sudah menjadi milik Rosemary sejak dulu dan seterusnya. Lalu ia mencium dan menggendong Rosemary. Sementara itu, Adam yang telah tiba di bandara masih menunggu kedatangan Anthony ditemani perempuan yang duduk di sebelahnya tadi. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.